Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarna musliman wa islamana ila as-sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kiram para jamaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sekarang berada di waktu yang khusus didoakan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah SAW mendoakan kita umatnya berada di dalam keberkahan di waktu pagi seperti ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Rasulullah selalu memikirkan kita, selalu berpikir bagaimana umatnya selamat. Tidak cuma di dunia saja beliau mendoakan kita, tapi sampai di akhirat nanti. Rasulullah SAW digambarkan saat umatnya Muhammad, saat kita melewati sirat itu, Rasulullah SAW berada di ujung sirat, dan setiap umatnya Nabi Muhammad mau melewati sirat itu, Rasulullah mengangkat tangannya, ya Allah salli, ya Allah salli, ya Allah salli, ya Allah selamatkan, Tuhan selamatkan. Allahumma salli ala Muhammad. Luar biasa. Maka wajar dan pantas kalau kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan sedikit saja. Ada tulisan dari Syekh Abdul Hamid Al-Bilani. Beliau menulis kitab Ulumul Akhirah, raja-raja akhirat. Beliau kemudian di mukaddimahnya menyebutkan bahwa nanti di akhirat akan ada kaum yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga nanti akan ada kaum orang-orang kemudian direndahkan derajat. Didasarkan pada Quran surat Al-Waqiah, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah." Nanti ketika sudah terjadi hari kiamat yang kejadiannya itu tidak bisa didustakan, pasti terjadi. Allah nanti akan mengangkat, merendahkan derajat satu kaum, lalu kemudian mengangkat satu kaum yang lain. Ketika di mukaddimah kitab itu, beliau menukil pendapat dari Imam As-Suyuti, nanti di akhirat akan ada kelompok orang-orang yang menjadi raja-raja akhirat. Siapa raja-raja akhirat itu? Adalah orang yang selama di dunia dia tidak punya istana, dia tidak punya mahkota, dia tidak punya kekuasaan, dia orang-orang biasa saja, tapi oleh Allah kemudian ditinggikan derajatnya. Tapi ada orang-orang yang selama di dunia dia mungkin punya kekuasaan, dia mungkin punya istana, dia mungkin punya mahkota, tapi oleh Allah direndahkan. Tidak ada yang tahu di antara kita siapa nanti yang kemudian akan menjadi ulumul akhirah, raja-raja akhirat. Kemudian beliau menjelaskan kitabnya itu didasarkan pada Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77, berbicara tentang siapa yang nanti akan menjadi raja-raja akhirat. Inilah hal yang harus kita pahami bersama, kita pelajari bersama. Mungkinkah dan bisakah kita nanti akan menjadi raja-raja akhirat? Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit diingatkan tentang hidup kita. Di dalam Quran surat Abasa ayat
19 sampai 21 cuma 3 ayat saja yang kemudian membicarakan tentang proses kehidupan. Kemarin saya di WA oleh anak saya, ingatkan 3 ayat itu saja tentang hidup yang sebentar itu. Min nutfatin khalaqahu faqaddar, summa as-sabila yassara, summa amatahu fa'aqbar. Diingatkan kita tentang proses hidup yang sebentar ini. Dari apa kita kemudian kita, itu ayat sebelumnya, min nutfah, dari sperma, dari air yang hina, bau dan menjijikkan itu. Lalu apa yang harus kita sombongkan? Apakah kita akan sombong dengan kekuasaan? Tidak ada orang yang punya kekuasaan jauh kekuasaan seperti Fir'aun. Apakah kita akan menyombongkan dengan harta? Tidak ada orang yang kemudian punya harta jauh melebihi Qarun. Tapi semuanya kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Allah kemudian menghinakan mereka. Tidak ada yang perlu disombongkan, karena dunia ini sebentar saja. Dan negeri akhirat itu hanya diperuntukkan mereka-mereka yang kemudian selama di dunia tidak pernah menyombongkan diri, tapi penuh dengan ketawaduan. Akhirat itu hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang kemudian tidak pernah meninggikan dirinya dan penuh dengan kesombongan. Dari nutfah, kita pun ini sebenarnya menjadi bagus begini karena offernya Allah. Siapa yang ganteng dan siapa yang cantik, kalau Allah kemudian tidak berikan offernya Allah itu, Allah menutup kita dengan kulit. Bagaimana kalau kemudian Allah tidak memberikan kita kulit? Sak gantengnya orang, sak cantiknya orang, kemudian transparan apa yang menjadi isi perutnya, apa yang kemudian menjadi bentuk dirinya, jelek. Tetapi Allah tutup itu dengan offernya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan kita itu dari air yang indah. Tidak perlu ada kesombongan apa. Faqaddar, lalu kemudian Allah tentukan kita pada saat sudah berada di rahim ibu kita. Pada saat Allah meniupkan ruh, lalu kemudian Allah tentukan kita. Rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Amalnya sudah ditentukan oleh Allah. Apakah kita akan sengsara atau bahagia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita. Jadi kita jangan pernah lupa tentang diri kita. Mau kemana dan siapa diri kita. Allah sudah tentukan. Apa yang ditentukan Allah, rezekinya. Tidak usah khawatir tentang rezeki itu. Allah sudah tentukan semuanya. Nanti pada titiknya sudah habis rezeki kita, akan memenuhi ajal kita. Allah sudah menentukan ajal kita sampai berapa kita berada di dunia ini. Sekedar berbicara tentang ajal itu dalam perspektif kematian, ada 2 hadis yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Ada model kematian yang mendadak, ada model kematian yang kemudian melalui sakit. Di dalam Quran surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nasitati nasqa, demi malaikat yang mencabut dengan keras, dan demi malaikat yang kemudian mencabut dengan perlahan-lahan. Kemudian ada yang tafsir bahwa ini 2 model kematian. Yang pertama itu adalah model kematian mendadak. Yang kedua adalah model kematian dengan sakit. Mautul fujaa'ah, kematian yang mendadak. Di dalam hadis disebutkan bahwa tanda-tanda akan terjadi kiamat itu sudah dekat. Di antaranya adalah akan banyak kematian mendadak. Mautul fujaa'ah akan banyak terjadi di mana-mana. Tiba-tiba mati, tiba-tiba mati, tiba-tiba mati. Serangan jantung, tiba-tiba mati. Itu nanti tanda-tanda kiamat sudah dekat. Di dalam hadis riwayat dari Abu Ubaid As-Sulami itu bahwa mautul fujaa'ah ahadu asal. Jadi mati mendadak itu adalah bentuk sesuatu siksaan yang mengerikan. Sehingga kemudian saya Al-Bari dalam menanggamnya
menyebutkan bahwa nanti kenapa kemudian kematian mendadak itu seolah-olah merupakan hukuman dari Allah. Pertama, karena dia tidak diberi kesempatan untuk beristighfar kepada Allah. Yang kedua, karena orang yang mati mendadak itu kemudian tidak sakit, kemudian tidak menggugurkan dosa-dosanya dengan sakit. Dan yang ketiga, dia tidak sempat untuk berwasiat kebaikan. Itulah kerugian orang yang mati mendadak. Itu menurut beliau. Jadi orang yang mati mendadak dengan orang yang sakit itu perbedaannya ada tiga. Satu, orang yang mati dalam keadaan sakit, paling tidak kalau dia beriman, dia kemudian istighfar, ya Allah, astagfirullah. Yang kedua, saat dia sakit lalu bersabar, dia kemudian akan menjadi orang yang menggugurkan dosa-dosanya dengan kesabaran sabar. Dan yang ketiga, karena dia merasa mungkin kok Arya mati yang berumah, awasiat sebaik cong Arya budian dari Arya budian. Orang yang mendadak kemudian tidak sempat mati. Tetapi berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ada penjelasan tentang mautul fujaa'ah. Disebutkan bahwa mautul fujaa'ah takhfifun anil. Mati mendadak itu adalah sesuatu yang mengingatkan buat orang beriman. Lalu disebutkan wa asaf al-kafir, dan itu sangat merugikan buat orang kafir. Jadi yang dimaksud dengan mengerikan itu untuk orang-orang kafir. Tapi untuk beriman itu, untuk orang beriman mati mendadak juga tidak ada persoalan. Ada ulama yang kemudian menyebutkan seperti Imam Ahmad, lalu kemudian sebagian dari Syafi'iyah menyebutkan tidak suka dengan kematian mendadak. Tetapi kemudian Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lain mengatakan tidak ada masalah, karena juga ada banyak orang soleh, ulama yang kemudian mati mendadak. Yang terpenting adalah dia berada di posisi terakhir hidupnya bagaimana. Bukankah orang-orang beriman itu cinta bertemu dengan Allah? Siapa orang yang cinta ketemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta dan suka bertemu dengan dia. Siapa yang tidak cinta dan tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka. Maka orang yang beriman ketika merasakan kematian mendadak itu pun tidak ada masalah. Inilah memadukan dua hadis yang seolah-olah berbeda ini. Yang terpenting adalah buat orang beriman adalah sejauh mana kita kemudian menyiapkan untuk senang cinta bertemu dengan Allah. Bukankah disebutkan dalam hadis saat jenazah itu kemudian sudah diangkat, kalau itu jenazah orang-orang soleh atau orang soleh, maka kemudian dia mengatakan cepat, aku ingin ketemu Allah. Tapi kalau jenazah itu ghairu soleh, bukan orang yang soleh, maka saat kemudian diangkat, dia kemudian akan mau dibawa kemana, mau dibawa kemana, mau dibawa kemana. Ajal kita sudah ditentukan, aman kita sudah ditentukan, apakah kita akan sengsara atau bahagia sudah ditentukan. Tetapi ingat, ketika ada seorang sahabat kemudian menanyakan kepada Rasulullah SAW, kalau Allah sudah menentukan surga, neraka, cinta, sepi, kalau Allah sudah menentukan itu, lalu kalau begitu kita diam saja? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, iman fakman yasallu ma'ulillah, beraktivitaslah, beramallah, nanti Allah akan mudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan. Jadi orang yang kemudian akan diciptakan menjadi orang bahagia, Allah akan mudahkan jalannya setiap hari itu dengan jalan-jalan yang baik. Tetapi kalau Allah kemudian menentukan orang ini tidak bahagia, maka dia juga, orang ini juga yang kemudian jalannya juga menentukan dirinya tidak bahagia. Inilah pilihan yang kedua. Min nutfatin khalaqahu faqaddar summa sabila yassara, kemudian Allah mudahkan jalan lahir kita atau kemudian kita hidup di dunia. Ingat setelah itu summa amatahu fa'aqbar, kemudian Allah mematikan kita, lalu kemudian kita dikubur. Singkat hidup kita. Amal ummati ma baina sittina ila sab'ina wa afdalu wa yujudana. Umur umatku itu cuma 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit. Ini kita ingat bersama jamaah yang berlaku. Untuk itu pilihan hidup kita sekarang
yang sebentar itu, jadilah kita mukmin yang kuat. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita akan memilih hidup kita, jadilah mukmin yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khair wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Iblis ala ghairi wasta'in wa itu Rasulullah SAW menyatakan, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Memang pada keduanya ada kebaikan. Ambisiuslah Anda, berusaha dengan keras untuk melakukan hal yang bermanfaat dan mintalah tolong kepada Allah. Jangan menjadi orang lemah. Itu pilihan kita sekarang. Rasulullah SAW menyatakan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Siapa yang mukmin yang kuat itu? Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menjelaskan paling tidak ciri mukmin yang kuat itu satu, imannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kuatkan iman. Jangan dicampuri dengan kezaliman-kezaliman. Nanti orang yang kemudian kuat imannya, dia akan merasa nyaman dan aman dalam hidup ini. Dan kemudian Allah berikan petunjuk kepada dia dengan catatan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Jangan pernah kemudian mencampur adukan iman kita itu dengan kezaliman-kezaliman. Ada 3 kezaliman. Satu, kesyirikan. Ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang pertama adalah syirik. Iman kita jangan dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kezaliman yang masih bisa diampuni. Ada kesalahan dan dosa yang kita buat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman yang kita lakukan kepada sesama manusia dan kepada makhluk yang ada. Nanti di akhirat akan dihisab. Ingat hadis Rasulullah tentang siapa orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut nanti adalah orang yang bawa amal puasanya, amal salatnya, amal hajinya, amal-amal yang banyak, tapi kemudian dia banyak didemo oleh orang-orang karena dulu dia di dunia pernah menyakiti dia, pernah mengambil haknya, pernah memukul, pernah melakukan kezaliman. Hati-hati, jangan kotori iman kita dengan kezaliman. Maka mukmin yang kuat itu ciri yang pertama adalah imannya yang kuat. Semuanya memang harus kuat, tetapi bukti bahwa mukmin itu kuat adalah imannya kuat. Apakah kemudian kita bisa mengukur iman itu? Ada seorang profesor, mantan rektor dari Universitas Brawijaya Mawar, menulis sebuah buku, Profesor Dr. Mutawiyan. Dia melihat ada variabel-variabel iman. Orang boleh mengukur tensi darahnya, orang boleh mengukur apa yang ada dalam tubuhnya. Tapi hebatnya di buku itu ditulis sekedar secara lahir saja iman itu bisa diukur. Kalau bapak dan ibu kemudian ingin sedikit mengukur iman, semua variabel iman itu ditulis semuanya. Dari Al-Quran maupun hadis ditulis seberapa kita lakukan. Contoh misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Ukur kita suka berbuat baik sama tetangga atau kita senang bermusuh-musuhan. Berarti kalau kita masih senang bermusuh-musuhan, iman kita belum sempurna. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kemudian kalau ada tamu dia memuliakan tamunya. Selama ini apakah kita senang kedatangan tamu atau justru tidak suka kedatangan tamu? Iman kita diukur. Disebutkan lagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia pasti berbicara yang baik atau diam. Selama ini kita banyak berbicara yang tidak baik atau kita suka berbicara yang tidak baik.
iman kita. Variabel itu semuanya disebutkan, mulai dari sholatnya, mulai dari puasanya, semua disebut, baru kemudian terukur. Masyarakat muslimin rahimahullah. Jadi mukmin yang kuat itu adalah iman yang kuat. Yang kedua kata beliau, mukmin yang kuat itu adalah orang yang selalu dinamis amal solehnya. Jadi setiap waktu ini kita berpikir dinamis, amal soleh, amal kebaikan. Saya pernah menyampaikan itu berulang kali. Saat kita bangun dalam keadaan sehat di pagi hari, maka ada kewajiban kita untuk mensedekahi seluruh tulang kita. Dan jumlah tulang kita ini 360 tulang. Artinya hanya untuk bersyukur kepada Allah sudah bangun sehat dalam keadaan baik sekarang ini, kita punya utang 360 sedekah. Tapi itu tidak bisa kita lakukan. Maka bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat minimal. Itu menurut hadis riwayat Abu Dawud. Syukurnya kita kepada Allah sudah bangun dalam keadaan sehat sekarang. Lalu sempat ada orang berpikir yang jelek, kok sempat berpikir ngerasani orang, kok sempat berpikir melakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal hari itu saat kita bangun dalam keadaan baik masih punya hutang kepada Allah, kok masih sempat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kita sudah kehabisan waktu banyak untuk tidak melakukan hal-hal yang baik. Coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Ayyasi itu. Beliau mengatakan begini, kalau ada orang kehilangan uang 1 dirham, kalau ada orang yang kehilangan uang, maka dia akan pengumuman kepada banyak orang, innalillah, uangku hilang, aduh, kok enak saya, bermain, dia akan pengumuman. Tapi setiap hari dia kehilangan umurnya, setiap hari dia tidak sempat sholat berjamaah, setiap hari dia tidak sempat ngaji, tidak pernah dia pengumuman kepada orang mengatakan innalillah, umurku sudah berkurang, kesempatanku untuk berbuat baik, tidak ada orang yang begitu. Padahal Allah senang kepada hamba-hamba yang menjaga waktunya, dalam setiap waktu yang sedikit ini dia gunakan untuk sebuah nilai kebaikan. Maka mukmin yang kuat cirinya adalah setiap harinya dinamis berpikir untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana pujian Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama dari umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali akan masuk surga dari umatnya Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena dinamisnya amal yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini puasa? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini kemudian menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini memberikan sedekah? Saya ya Rasulullah. Luar biasa. Kalau itu terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja. Karena dinamisnya amal yang dilakukan. Inilah mukmin yang kuat. Mukmin yang lemah itu, dia selalu lemah, lemas, malas, tidak melakukan aktivitas apapun. Mukmin yang kuat itu adalah di samping imannya kuat dan teguh, dia selalu dinamis dalam melakukan amal soleh. Berpikirnya setiap hari amal. Jadi tidak sempat untuk berbuat yang tidak baik. Yang ketiga, ciri orang yang kemudian mukmin yang kuat kata Syekh Abdul Sa'di disebutkan adalah orang yang menyempurnakan dirinya dengan ilmu setiap saat. Mukmin yang kuat itu bukan lemah, bukan berhenti, terus belajar. Makanya disebutkan bahwa belajar itu dari lahir sampai kemudian buaya. Dan yang terakhir itu, mukmin yang kuat itu adalah orang yang selalu berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Setiap hari yang dia ucapkan, setiap hari yang dia lakukan adalah wasiat kebenaran dan kesabaran. Itulah 4 ciri tanda mukmin yang kuat menurut Syekh Abdul As-Sa'di. Tapi secara umum bahwa kita diinginkan oleh Rasulullah kuat dalam segala hal. Ekonominya kuat, umat Islam kuat, persatuannya kuat, apapun semuanya kuat, dan itu lebih baik dan dicintai oleh Allah. Itulah mukmin
yang kuat. Mudah-mudahan kita termasuk mukmin yang kuat. Terus di sisa ayat ini menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang berusaha menjadi mukmin yang kuat, sehingga kita di hadapan Allah, di pandangan Allah baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. في أعلى جنات الخلد اللهم أحسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.